Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan loh. Kira-kira apa saja ya yang perlu kita persiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita? Mari kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang harus kita persiapkan. Oke, kakak akan ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Musik. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Silakan Kak Monik. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah gabungan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita tepuk Yesus ya, biar adik-adik di rumah lebih semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kalau gitu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nikita, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Home Pimpa. Musik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom semuanya, sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, untuk persembahannya seperti biasa, pertama-tama kita siapkan amplop yang sudah bertuliskan hari dan tanggal minggu ini. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama
menyanyikan puji-pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Wah, walaupun adik-adik di rumah masih ibadah online, sukacitanya dan cerianya kerasa loh sampai di rumah Kak Monik. Oh iya, Kak Monik juga ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang masih setia mendampingi anak-anaknya dalam beribadah online. Oh iya, Kak Monik juga nggak lupa mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan kakak-kakak yang telah bertugas pada minggu ini, dan terutama pada liturgus dan pemandu persembahan. Walaupun kalian semua sibuk sekolah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik dan kakak-kakak masih semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Selanjutnya, di sini Kak Monik mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya semakin bertambah umur kalian semakin dewasa dalam iman, perbuatan, dan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan yang terakhir, Kak Monik gak bosan-bosannya nih mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan 5M. Nah, pasti adik di rumah bosan ya karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Tapi tetap menaati protokol kesehatan ya, supaya adik-adik semua terhindar dari COVID-19. Sekian pengumuman kakak hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengangkat satu pujian dari PKJ nomor 14 dengan judul Ku Nyanyi Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersuka cita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Terima kasih atas pernyataanmu hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah dan kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Firman Menjadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul walaupun lewat online. Ya Tuhan, semoga berkat penyertaan yang telah Engkau berikan dengan penuh keikhlasan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini, saatnya kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai yang telah Tuhan kehendaki. Haleluya, amin. Dan Alkitab kali ini terambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37 yang berperikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan siapa yang terbesar di antara para murid. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dalam 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk
dan memanggil ke-12 muridnya. Muridnya itu katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Anak-anak terkasih, kita bersyukur pada Tuhan karena kesehatan, kekuatan yang Ia anugerahkan kepada kita. Sehingga kita bersama-sama kembali boleh beribadah pagi hari ini, walaupun secara virtual. Anak-anak remaja, firman Tuhan yang sudah kita baca, yang akan kita renungkan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ke 37. Ada 2 perikop yang disampaikan dalam nas kita pada hari ini. Perikop yang pertama, pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Yang kedua, dan siapa yang terbesar di antara para murid-murid. Kita mau memahami, mengerti perikop yang pertama. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang jadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini. Yang diungkapkan dalam nas kita ini, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Artinya nas ini mau menyampaikan kepada kita akan penderitaan Tuhan Yesus, akan pengorbanan Tuhan Yesus yang tentu tujuan untuk menyelamatkan kita manusia. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan Yesus rela menyerahkan diri dan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, supaya kita semua boleh diperdamaikan dengan Allah dan kita boleh mendapat kasih karunia dan janji keselamatan kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang kedua ini kepada murid-murid? Artinya Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid apa yang menjadi tujuannya datang ke dalam dunia ini, apa visi dan misinya untuk dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan, bukan untuk dihormati, bukan supaya ia dilayani, tetapi untuk melayani dunia ini. Dan nas kedua diungkapkan dalam bagian perikop ini, menyampaikan tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Artinya dalam perikop yang kedua ini murid-murid mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dari 12 orang murid Tuhan Yesus ini, siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat istilahnya, siapa yang paling terkemuka dan orang yang paling populer. Yang tentu tujuannya nanti ada kedudukan. Dan kalau mendapat kedudukan, pasti mereka akan dilayani oleh murid-murid yang lain. Itu tujuannya. Tuhan Yesus tentu mengetahui pertengkaran itu, walaupun diungkapkan dalam nas kita ini, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka apa yang dipertengkarkan oleh mereka. Tetapi pada intinya Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipertengkarkan mereka, yaitu tentang kedudukan, tentang jabatan, tentang siapa yang terbesar di antara mereka.
dari persoalan itu Tuhan Yesus memanggil mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka. Siapa yang ingin terbesar di antara mereka? Tuhan Yesus tidak menolak hal-hal keinginan untuk menjadi yang utama, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi terbesar, menjadi pejabat, atau menjadi terbesar di antara murid-murid yang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, jikalau ada seseorang ingin menjadi yang terutama atau menjadi yang terbesar di antara yang lain, mereka harus siap untuk menjadi seorang pelayan. Artinya mereka harus siap untuk menjadi orang yang melayani teman-temannya yang lain. Sebab bagi Tuhan Yesus, istilah melayani itu bukan seperti istilah yang sering kita pahami. Yang biasanya kalau istilah melayani bagi kita adalah ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Dan orang yang melayani ini harus siap melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Itu konsep atau istilah melayani secara umum. Dan Tuhan Yesus dalam nas kita saat ini memberikan sebuah gambaran yang baru, pemahaman yang baru kepada mereka, bahwa kalau mereka ingin menjadi seorang yang terbesar, menjadi seorang pemimpin di antara yang lain, atau menjadi seorang pejabat, atau menjadi yang utama, mereka harus siap melayani, menjadi pelayan bagi yang lain. Tidak dilayani, tetapi melayani. Dan itulah yang sebenarnya menjadi tujuan kedatangan dan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus katakan, ia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Bisa kita baca dalam Injil Matius 20 ayat 28. Dan juga ayat 27 dalam Injil Matius 20 itu ia katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya siap untuk melayani orang lain, siap untuk melayani sesamanya. Istilah melayani di dalam gereja juga dipakai oleh para hamba Tuhan dalam tugasnya sehari-hari. Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan orang untuk saling melayani, untuk mendapat kemuliaan, untuk mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Seseorang itu harus siap melayani orang lain, harus siap untuk menolong, berbagi, mengasihi, mencintai orang lain. Itu arti dan makna dari pemahaman firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain, terutama seseorang ingin mendapat tempat di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus mengajarkan melalui seorang anak kecil dalam nas kita ini. Dikatakan, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus ingin mengajak semua orang untuk melihat orang lain yang dipandang rendah, dipandang hina, dipandang kecil, dipandang tidak berarti, tetapi ia memberikan gambaran untuk menunjukkan betulkah ia mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus mau mengasihi kita yang berdosa ini. Ia mau bergaul dengan orang yang cacat, ia mau bergaul dengan orang yang dipinggirkan dalam kehidupan masyarakat. Ia mau bergaul dengan orang yang dianggap dalam tanda kutip sebagai sampah masyarakat. Orang yang kena kusta, wanita yang berdosa, dan juga banyak lainnya. Dan Tuhan Yesus mau menerima mereka.
Dan Tuhan Yesus mengajar kepada mereka tentang arti makna pertobatan dan arti makna kehadirannya ke dalam dunia ini untuk melayani semua orang. Dan Tuhan Yesus ingin murid-muridnya yang sudah dipanggilnya bukan kedudukannya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan umat pilihan Allah itu, tetapi mereka adalah orang yang siap melayani orang lain, siap mengasihi, mencintai, siap melakukan hal yang baik bagi orang lain. Apa nas firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Nas firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita anak-anak remaja terutama agar sejak dini, sejak saat ini kita sudah menanamkan di dalam diri kita rasa ingin melayani, rasa ingin mengasihi, mencintai, menolong orang lain. Kita jangan menempatkan diri kita dengan status derajat kita yang tinggi, tapi bagaimana kita melihat dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kita sesama. Tidak ada batasan orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan atau tidak. Tapi dalam kehidupan orang percaya, kedudukan dan status kita sama-sama, yaitu melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Oke, terima kasih Bu Pendeta Ina untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri, sikap yang tegak, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Ku Bersyukur Bapa. Dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya agar firman yang kami baca tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, dan firman yang kami dengar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan selanjutnya kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali. Tolong kiranya Engkau berkati juga aktivitas yang kami lakukan agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini jauh dari kata sempurna ya Bapa. Tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia